Halo, selamat siang semuanya. Saya Indra Limantara. Hari ini saya ngadain live untuk sharing santai, ya mumpung ada waktu juga di rumah ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Siapa tahu Anda mau bertanya atau Anda ada mau kesulitan atau apa, silakan. Siapa tahu saya bisa bantu untuk menjawab. Oke, silakan kita buat santai aja, pertanyaan-pertanyaan santai ya. Siapa tahu kalau Anda ada pertanyaan. Oke, jadi saya akan mengawali dengan sebuah sapaan untuk Anda semua ya. Salam hebat luar biasa ya. Jadi pastikan hari ini kalau Anda hari ini keadaan apapun ya, Anda tidak boleh down, Anda tidak boleh kecewa, atau Anda tidak boleh hari ini. Pak Chandra Venus juga join, halo ya. Dajiando juga halo ya. Jadi kondisi apapun yang baik maupun nggak baik, kita tetap harus bersyukur ya. Semua yang terjadi itu baik ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang bersama-sama menghadapi satu yang namanya virus corona yang juga belum selesai ya. Oke, saya juga sapa ya. Happy Easter semua, halo. Ini gak apa tas saya ikutan, Michelle Amelia. Tidak apa-apa ya, kita sudah saudara. Hari ini saya buat umum ya, hanya untuk sharing dan ngomong santai aja oleh Anda semua ya. Ada Alfiah 17, ada Dina Meliana Lo, ini teman saya SMA, halo semuanya ya. Hai juga ya. Jadi kita tahu kita telah menghadapi satu namanya virus corona yang bersama-sama ya. Kita hari ini menghadapi sebuah yang namanya musibah global atau musibah dunia ya hari ini. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kalau kita menghadapi sebuah masalah hari ini, yang Anda perlukan nomor satu adalah Anda butuh tenang. Jadi itu ya. Jadi setelah Anda tenang, ya apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memilih sudut pandang. Anda ingin sudut pandang yang mana? Ya kalau saya selalu memilih sudut pandang yang positif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini ada virus corona, memang tidak ada baiknya virus ini. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini tidak bisa berubah. Ya, jadi kalau kondisi yang tidak bisa berubah, kita yang harus berubah ya. Oke, selamat pagi Pak, salam hebat luar biasa. Wah, ini top ya. Saya ada kendala jalankan bisnis keke Pak. Wah, jadi konsultasinya bisnis nih. HP saya dan suami hanya satu dan itu pegang lama di saya. Namun saya juga mengurus 2 anak balita, itu pegang lama di saya ya. Oke, masalah Anda karena handphone Anda satu gitu ya. Oke ya, saya akan jawab satu persatu ya. Ada suplemen 2020, ada Sri Rahayu juga ya. Oke, jadi gini. Pak, saya ngadepi masalah membangun sebuah bisnis, handphone saya cuma satu. Oke, terus apa yang harus saya lakukan? Gini, kalau Anda tanya sama saya, hari ini kita sedang mengalami satu namanya virus corona, musibah yang besar ya, di mana karyawan maupun pengusaha dua-duanya hari ini mengalami dampak dari virus corona ya. Yang karyawan ya sudah mulai diganti shiftnya, mungkin gajinya sudah mulai dibayar setengah, atau mulai dirumahkan, atau mulai di PHK ya, atau mulai nasibnya nggak jelas dah hidup bagaimana, atau mungkin THR-nya terancam ditunda, atau terancam dibayarkan setengah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini itulah kesulitan para karyawan misalkan ya. Kesulitan para pengusaha juga sama hari ini ya. Dari bank mungkin kalau membangun bisnisnya pakai modal ya, ditagih terus meskipun bank sekarang katanya memberikan kelonggaran ya. Apalagi kalau membangun bisnisnya lewat kartu kredit. Wah, ini ya, tagihan kartu kredit terus jalan ya, tetapi toko sepi ya, pabrik harus terus produksi tapi yang disuplai ya nggak bayar, mau alasannya sepi dan sebagainya. Ini berdampak di seluruh industri bisnis. Jadi begini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama menurut saya, yang pertama kita harus tenang dulu ya, karena
ada kekuatan di dalam ketenangan itu. Jadi kalau Anda hari ini nggak tenang, Anda tambah ribut, Anda tambah bingung, hasilnya Anda nggak akan kemana-mana. Malah seringkali keputusan yang Anda buat pada saat Anda emosional, seringkali itu salah dan seringkali tanpa pertimbangan. Ya, jadi Anda butuh satu yang namanya ketenangan dulu. Nah, setelah Anda tenang, apa yang Anda perlu lakukan lagi? Yang perlu Anda lakukan setelah Anda tenang adalah Anda memilih sudut pandang. Kalau saya hari ini, saya memilih sudut pandang yang positif, sekarang. Memang kalau kita lihat, corona menimbulkan banyak kerugian, banyak korban jiwa, banyak kedukaan, saya mengerti, tetapi itu kondisi yang kita tidak bisa rubah. Kita cuma bisa melakukan yang terbaik hari ini, mengikuti instruksi pemimpin dari pemerintah kita, sambil kita memilih sudut pandang. Kalau saya lebih memilih sudut pandang yang positif, karena saya percaya hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa belajar. Jadi sebenarnya semua yang terjadi itu baik. Jadi kita mari melihat dari sudut pandang yang positif. Ada saja nggak kejadian yang kita bisa lihat dari sudut pandang positif? Ada. Selalu ada, Bapak sekalian. Pak, hari ini saya kecelakaan. Saya luka semua di tangan dan kaki saya. Untung loh. Cuma luka di tangan dan kaki. Tapi tidak mengalami patah tulang. Selalu ada yang bisa kita syukuri. Pak, hari ini saya patah tulang, Pak. Tangan kiri saya. Untung cuma tangan kiri, nggak tangan kanan. Loh Pak, dua-duanya. Untung cuma dua-dua tangan. Bukan kakinya. Loh Pak, saya tangan dan kaki dua-duanya patah. Untung masih bisa hidup. Banyak orang patah tulang tidak bisa hidup. Gitu. Ya, jadi selalu ada yang kita syukuri dari kejadian yang seburuk apapun, Bapak dan sekalian. Mari kita lihat dari sudut pandang yang positif hari ini, ya. Jadi Bapak dan sekalian, kita lihat hari ini kondisinya tidak bisa berubah karena corona ini, ya. Kalau kondisi tidak bisa berubah, maka yang harus berubah adalah kita. Ya, corona disuruh pulang, nggak pulang-pulang, Bapak dan sekalian. Maka yang harus kita lakukan adalah kita yang harus berubah. Nah, kalau kita yang harus berubah, bagaimana cara kita berubah? Yang pertama adalah sudut pandangnya dulu. Kalau Anda berdiri sebagai seorang pengusaha dan meskipun Anda sekarang karyawan, mari kita melatih dari sudut pandang pengusaha. Bapak dan Ibu sekalian, pengusaha itu ketika dia berusaha, namanya pengusaha adalah orang yang berusaha. Jadi kalau hari ini Anda sebagai seorang karyawan, tapi hari ini Anda mau berusaha ngelewatin corona ini dengan menambahkan penghasilan misalkan, Anda sudah bisa disebut sebagai pengusaha karena Anda orang yang berusaha. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari hari ini bukankah kunci utama dari masalah ini adalah kita menambahkan penghasilan kita, ya. Jadi caranya gimana? Banyak cara. Anda bisa jadi reseller, Anda bisa buka toko online, Anda bisa pelajari online marketing. Sebenarnya dari lubuk kita yang paling dalam, mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa kita suatu hari harus jadi pengusaha. Suatu hari kita mungkin ngeliat teman-teman kita yang jualan online, kita iri juga. Kita lihat, oh iya mereka kok bisa ya jualan online. Saya nggak bisa, atau saya hari ini belum ngerti caranya atau apa ya. Tapi ada di dalam diri Anda mungkin yang sudah ada sedikit keinginan untuk Anda masuk ke dunia online. Dan kebetulan datanglah wabah ini yang hari ini revolusi industri 4.0 mau nggak mau dia masuk di tengah-tengah kita hari ini. Dan dia hari ini mengambil peranan langsung, ya. Mau nggak mau kita harus masuk ke dunia online marketing, ya. Jadi ini momentum Anda buat belajar untuk jualan online, misalkan seperti itu, ya. Oke, saya akan jawab sekarang pertanyaannya tadi dari Bu Dina, ya. HP-nya cuma satu, terus bagaimana gitu ya. Jadi gini, kalau hari ini kita mau ngomong tujuannya dulu. Tujuannya sekarang mau dibuat apa? Jadi misalkan handphone itu, Pak, sekarang saya mau handphone itu tujuannya adalah supaya handphone itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, sekarang saya tanya balik ke Anda, kalau handphone Anda cuma punya satu, mari kita belajar efektivitas. Nah, efektivitas itu apa? Gini, kalau handphone itu Anda pegang, kira-kira bisa menghasilkan uang berapa? Kalau handphone itu suami Anda yang pegang, itu bisa menghasilkan uang berapa? Kalau ternyata suami Anda pegang handphone itu hanya untuk nonton YouTube, ya, atau nonton YouTube yang hiburan maksud saya, atau untuk cuma update status galau di Facebook atau di Instagram. Sedangkan kalau Anda pakai bisa posting jualan Anda dan bisa menghasilkan uang, maka salah satu yang tidak produktif tadi harus menyerahkan handphone tadi kepada orang yang bisa memiliki kualitas untuk mendapatkan income tambahan. Jadi tergantung tujuannya. Kalau handphone satu kurang, ya sebenarnya kalau kita mau ngomong jawaban simpelnya ya beli dua gitu. Tapi kenyataannya duitnya nggak ada, Pak, mau beli dua. Nah, kalau duitnya nggak ada, gimana supaya Anda bisa beli dua? Caranya adalah yaitu mana handphone yang bisa, tangan siapa yang bisa menghasilkan uang lebih dari handphone itu. Itulah yang diserahkan handphone tadi supaya bisa menghasilkan uang tambahan, apalagi di era sekarang ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Semoga terjawab. Namun saya juga mengurus 2 anak balita. Simpelnya gini sih, Bu, sebenarnya kalau saya ngomong, ya.
alasan itu selalu benar bagi yang mengucapkannya. Jadi kalau hari ini kita buat alasan apapun pasti benar. Ya, Anda buat alasan nggak bisa ngomong, nggak bisa online, jaga anak, ya, terus nggak ada waktu. Itu alasan-alasan klasik sebenarnya yang bukan berarti Anda bohong. Tidak. Saya tidak bilang itu. Anda jujur. Tetapi pertanyaan saya untuk Anda, apakah Anda mengizinkan alasan-alasan tadi, masalah-masalah tadi menjadi penghambat Anda? Kalau tidak, mari kita bicara masalah solusinya bagaimana. Nah, jadi misalkan Anda repot pakai jaga balita Anda, terus solusinya bagaimana? Solusinya mungkin suami Anda yang jaga, mungkin terus Anda yang kerja mungkin. Atau solusinya misalkan anak yang besar suruh jaga anak yang kecil sambil Anda jualan postingan mungkin. Saya percaya di setiap hal yang tidak nyaman atau menjadi kendala Anda, di sana ada kesempatannya. Anda melihat gimana? Contoh nih, kalau hari ini orang bilang sekarang saham Indonesia lagi turun semua, betul Bapak sekalian. Sekarang lagi hancur-hancurnya. Saya tanya sama Anda, orang melihat sekarang harta kekayaannya turun, tetapi ada sebagian orang yang melihat ini waktunya untuk investasi. Ini waktunya untuk melipat gandakan kekayaan karena harga saham lagi murah. Ini misalkan saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di setiap hal yang tidak baik selalu ada yang baik, ya. Buktinya apa? Di musibah corona ini ada orang kaya baru, Zoom misalkan, Eric misalkan, ya. Jadi dia sekarang kekayaannya jadi 66 triliun, ya, naik ketika virus corona ini. Jadi setiap banyak orang yang turun selalu ada orang-orang yang naik. Selalu ada orang kaya baru. Mari kita menjadi pola pikir mindset yang baik, mental yang kuat, dan punya hati yang bersih, supaya kita hari ini bisa sukses di era ini. Makanya Anda penting sekali untuk memiliki sudut pandang yang benar. Jadi gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi untuk solusi untuk mengurus 2 anak balita, ya kalau misalkan Anda nggak bisa, ya Anda harus cari orang lain mungkin, atau anak Anda atau saudara Anda mungkin yang bantu jaga, atau mama atau mertua Anda yang bantu jaga, misalkan seperti itu ya. Oke, saya akan baca. Ketika saya save image dan video produk, suami ada aja yang di-download buat ngurangin memori. Entah itu game atau yang lain. Ya itu kembali lagi ya. Jadi dibicarakan dulu ya. Ini kedepannya enaknya bagaimana. Jadi suami sama istri harus sevisi. Jadi seperti itu. Omongannya harus sama. Jadi kalau misalkan handphone ini dipakai untuk cari duit, ya difokuskan untuk cari duit. Dan dihapuskan beberapa banyak program-program, aplikasi-aplikasi yang tidak mendatangkan keuangan. Kalau misalkan itu tujuannya adalah handphone tadi dijadikan keuangan ya. Kerja itu kalau zaman dulu kalau mau sukses harus pontang-panting ya, itu betul nggak salah. Tetapi zaman sekarang nggak cukup cuma pontang-panting, tapi harus posting. Nah, jadi mungkin Anda bisa gunakan handphone Anda secara lebih bijaksana untuk menghasilkan uang lebih untuk Anda dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya, oke. Rafaela, halo Vela ya. Bu Leli juga join, halo juga ya. Padahal yang duluan kenal Keke ya suami. Ini sesi curhat sudah ya. Jadi ya disamakan visinya, disamakan impiannya untuk membangun bisnis. Jadi seperti itu ya. Kalau saya hari ini lihat dari Bu Dina tadi bilang handphonenya cuma 1 ya. Saya tanya sama Anda mau sampai kapan handphonenya 1? Jadi misalkan gitu ya, suami hari ini dirumahkan Pak misalkan, atau tidak kerja Pak, sampai kapan suami mau dirumahkan atau tidak kerja ya. Mari hari ini kita membangun sebuah bisnis supaya bisnis ini bisa menghasilkan untung lebih buat Anda semua ya. Oke, ada Ardian SP30, halo ya. Ada Evan Oha, halo. Evan Goha ya maksud saya ya. Ellen Kathleen, halo ya. I need this, wah I need to ya. Pangling Pak, rambutnya datar akibat di rumah saja. Ya, jadi saya sengaja nggak pakai gel rambut ya, karena juga masih di rumah saja ya. Jadi ya, nggak dandan sampai gimana ya, biasanya agak lembeng sedikit ya. Agnes Halim, halo Bu Agnes ya. Ada Bu Siska juga join, Wang Siana, ada Anggi Ardianto, halo Pak Endra, halo Anggi ya. Ardian SP30, Novianti 79 ya. Rudi Wiasgono ya. Jacob Sekwis Live, halo ya. Arif Boa ya. Rizkil ya. Oke, betul sekali Pak Endra, kuncinya tenang, mantap ya. Tapi tenang itu modal utama, tapi bukan satu-satunya ya. Jadi tenang itu penting, tapi jangan tenang terus juga nggak boleh ya. Harus ada action, harus ada perencanaan, harus ada eksekusi. Jadi harus ada banyak ya, tapi langkah pertamanya memang harus tenang. Setelah tenang baru kita bisa berpikir secara rasional. Secara bisa berpikir secara rasional, Anda boleh mulai menetapkan langkah-langkah strategi Anda ke depan. Mulai dari tujuannya ya, terus strateginya bagaimana, terus langkah-langkah konkretnya untuk mencapai strategi itu atau mencapai tujuan itu bagaimana. Jadi gitu ya. Ketenangan pangkal kemenangan. Good
ya, ketenangan awal dari kemenangan. Betul. Silvi Jono, halo ya. Oke, ada Budina juga, Jessica ya, Febri Mustamu, halo. Sudah lama sekali kayaknya saya nggak ketemu Febri ya. Oke, di save Pak ya, saya lihat nanti mentor. Good ya. Julis Syahrani ya, join. Halo semuanya. Silakan kalau ada yang tanya, saya tunggu, Anda bisa catat di bawah ini. Saya akan jawab pertanyaan Anda karena siang hari ini saya cuma berpikir apa yang saya bisa bagi untuk Indonesia ya. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya share hari ini, siapa tahu saya bisa berbagi dengan Anda semua ya. Hedi Kwang, halo Bu Hedi ya. Chen for Eternity, halo C Chen ya. Agus Asia, halo ya. Hanafi, halo Pak Hanafi dari Madiun ya. Sandy Mangulu, halo. Happy birthday buat Mama ya, saya sempat lihat postingannya di Facebook ya. Semoga panjang umur, semakin sehat, sukses dan bahagia. Terima kasih Pak, saya jual online entah itu produk keke atau lainnya pasti laku Pak, dan selalu ada orderan setiap harinya. Wow. Tapi suami pasti malah jadi tambah boros dengan keuangan. Nah, ini ya. Jadi saya nggak ngomong tentang suaminya, dilarang curhat di sini sebenarnya ya. Tapi gini, kunci kesuksesan salah satunya bukan cuma Anda earn money, bukan cuma Anda kumpul uang atau Anda menghasilkan keuntungan, bukan. Tapi ngomong tentang manajemen keuangan. Banyak orang jatuh di sini sebenarnya. Jadi ketika kita hari ini banyak orang, langkah pertama nih ya, langkah pertama adalah cari uang. Ini banyak orang jatuh juga ya. Kenapa jatuh ya? Karena dia nggak pinter cari uang. Jadi level 1 aja nggak bisa. Ini salah besar. Ini kenapa orang butuh mentor ya, supaya dia bisa memberikan saran, arah, alat apa yang bagus, peluang-peluang apa yang bagus untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Yang kedua, setelah punya uangnya, banyak orang yang tidak bisa memanage keuangan. Nah, ini kesalahan besar yang kedua. Bapak dari perusahaan, penghasilan sebesar-besarnya itu baik. Tetapi apabila kita buat kurvanya, penghasilan yang tinggi, ditambah dengan pengeluaran yang tinggi, Anda juga tidak akan bisa pernah menabung. Saya sharing sama Anda, selama belasan tahun saya kerja, saya tidak belanja produk. Ya, saya tidak beli barang-barang branded, ya, saya tidak boros uang. Serius, saya tidak bohong sama Anda. Yang saya lakukan adalah semua income saya, mayoritas income saya investasikan atau saya hari ini masukkan ke bank-bank yang saya buat. Jadi misalkan nih ada rekening khusus untuk bantuan sosial, misalkan ada rekening khusus untuk tabungan hilang, ada rekening khusus untuk orang tua, ada rekening khusus untuk keluarga, ada rekening khusus untuk pengeluaran saya, dan ada rekening khusus untuk investasi. Jadi kebanyakan orang itu jatuhnya bukan karena dia nggak bisa punya income, tapi karena dia tidak bisa mengatur keuangan. Ini yang salah besar. Inilah masalah orang Indonesia. Dia merasa hari ini income-nya besar, income-nya tinggi, terus dia merasa, oh saya aman. Padahal ada yang namanya butterfly effect. Butterfly effect itu adalah, misalkan nih, kalau hari ini Anda punya income 10 juta kita anggap. Terus Anda, ini banyak orang yang gagal nih, misalkan ya. Ini level yang paling rendah, yaitu penghasilan besar, terus boros. Habisnya di mana? Dimakan, di baju, di fashion ya, terus di handphone, terus di jam tangan mungkin. Habisnya di boros. Yang saya ngomong konsumtif ya, bukan investasi ya. Ada jam tangan untuk investasi, tapi ada jam tangan untuk konsumtif. Jadi untuk konsumtif akhirnya. Nah, ini kalau nggak bisa lewat, berarti dia manajemen keuangan untuk menyimpannya buruk sekali ya. Bukan cuma itu sebenarnya. Setelah dia lakukan, misalkan dia lulus nih, dia sudah mengeluarkan dengan bijaksana. Masih ada tahapan berikutnya, yaitu apa? Selain dihabiskan untuk pengeluaran atau konsumtif, dia terlalu pede untuk menginvestasikan semua keuangannya. Nah, ini juga salah. Ya, kenapa? Uangnya semuanya diinvestasikan. Ini banyak orang jatuh gara-gara ini. Terutama akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu. Mungkin nanti saya akan buat rekaman YouTube kalau misalkan memungkinkan nanti ya. Saya akan buat tentang kenapa banyak orang jatuh hari-hari ini ya. Jadi gini, penghasilan mereka pada saat besar-besarnya, mereka over PD, mereka tidak memanajemen keuangan, mereka padahal bisnis mereka masih pinjem bank miliaran, bahkan puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar. Terus dia ambilkan tanah di mana-mana dengan harapannya dia adalah investasi ini bisa menghasilkan keuntungan. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang mereka gagal adalah mereka gagal mengenali faktor resikonya. Ini yang mereka bikin mereka jatuh. Jadi begitu mereka berinvestasi, dan ketika dunia mulai berubah, atau supplier berubah, atau pabrik berubah, atau kira-kira hari ini perusahaan tempat mereka kerjasama berubah kebijakan, mereka jadi berantakan. Ya, banyak sekali. Waktu misalkan income mereka 100 juta, mereka beli apartemen cicil ya, beli tanah cicil, beli rumah cicil, nggak ada hitungannya. Mereka berani sekali buat masuk. Dan ketika sumber penghasilan mereka stop, ceklik,
Apa yang mereka lakukan? Income nggak ada, tapi pengeluaran terus minta mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka jual. Dan posisi sekarang yang mereka jual bukan cuma hari ini mereka untung, yang seharusnya mereka incer tanah itu pasti naik, apartemen itu pasti naik. Tapi enggak. Karena barang itu nggak laku, mereka obral. Malah mereka jual secara rugi. Hanya untuk nutup kerugian. Dan akhirnya apa? Habis semua dan nggak ada sisa uang sama sekali. Coba Anda bisa bayangkan. Berapa banyak orang yang salah mengambil keputusan ini. Jadi manajemen keuangan itu tidak segampang yang kita pikir punya duit tinggal belanja. Tapi kalau level 1 aja, masih boros soal konsumtif, aduh susah sekali jadi orang miliarder. Saya nggak bohong, kecuali mau berubah, ya. Jadi kuncinya apa? Berubah. Kalau berubah, kita bisa setia dengan perkara yang kecil, uang yang kecil kita bisa setia, maka kita nanti akan dipercaya untuk mengelola keuangan yang lebih besar. Tapi kalau uang kecil aja Anda nggak bisa kelola, 10 juta misalkan, atau 5 juta Anda nggak, atau 1 juta deh, Anda nggak bisa kelola dengan benar, berarti 10 juta Anda nggak bisa kelola. Berarti 100 juta Anda bisa kelola. Berarti 1 miliar Anda bisa kelola. Bapak dan Ibu sekalian, di awal-awal saya membangun bisnis saya pribadi, saya tidak beli barang apapun yang konsumtif. Saya kurangi benar-benar, bukan berarti pelit. Ya, hemat. Hemat itu penting. Apa bedanya hemat sama pelit? Simple. Hemat sesuatu yang tidak perlu keluar, saya nggak keluar. Pelit sesuatu yang harus keluar, saya nggak mau keluar. Itu pelit. Jadi orang jangan pelit. Waktunya makan sama teman-teman, ya. Waktunya bayar pura-pura angkat telepon. Nah, itu pelit namanya, ya. Waktunya bayar tapi nggak bayar. Tapi kalau hemat beda. Kalau hemat, waktunya Anda nggak keluar, Anda nggak keluar. Baju Anda masih bagus, misalkan, atau dompet Anda masih bagus, atau handphone Anda masih bagus dan memadai, ya. Tetapi Anda lihat tetangga Anda ganti handphone, panas, ya. Jangan nggak mau kalah. Nah, ini kiasu ini yang akhirnya, atau orang yang nggak mau kalah kayak gini, yang akhirnya tidak bisa kaya atau tidak bisa sukses. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan jadi orang yang tidak mau kalah. Ingat, Anda tidak pernah bertanding sama orang lain. Anda hanya perlu membuat kehidupan Anda jadi lebih baik dari hari ke hari. Itu pertandingan sesungguhnya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri Anda sendiri. Ya, apakah Anda lebih baik daripada hari kemarin? Apakah Anda lebih baik daripada bulan kemarin? Dan apakah Anda lebih baik daripada tahun kemarin? Itulah pertandingan sesungguhnya. Nah, saya akan kembali lagi. Ya, jadi kalau Anda hari ini tidak bisa mengelola keuangan secara kecil ini, gimana Anda bisa kelola keuangan yang besar? Ya, di awal saya bahkan tidak beli apapun, Bapak dan sekalian. Ya, sampai akhirnya apa? Saya pikir bagaimana caranya saya bisa membeli segala sesuatunya itu secara gratis, misalkan dari bank, misalkan dari bunga bank, misalkan dari fasilitas kartu kredit, misalkan. Gimana hari ini saya daripada naik Lion, saya sebutkan maskapai, atau naik Air Asia misalkan, atau apa, ya, tetapi saya bisa naik maskapai Garuda secara gratis. Lewat mana? Lewat poin kartu kredit, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti hari ini saya boros karena saya suka naik Garuda, bukan. Tetapi karena naik Garuda itu gratisan, saya cuma bayarnya lewat poin. Jadi Anda bisa bayangkan di sana. Nah, jadi ini yang saya cerita sama Anda, bahwa hemat itu penting. Ya, kenapa? Karena kalau hemat 1 bulan itu tidak terasa. Tapi kalau Anda hemat 10 tahun, itu kan luar biasa. Tapi kalau Anda bisa hematnya sampai 20 tahun, wah, luar biasa. Makanya, apa yang di titik 1, apa yang Anda tidak perlu beli, Anda nggak perlu beli. Anda tidak pernah berlomba sama orang lain. Manajemen keuangan itu sangat penting. Dan tidak perlu Anda dapat pengakuan dari orang lain. Tidak perlu dipuji orang lain karena Anda pakai barang-barang mewah. Nggak perlu, karena citra diri Anda atau nilai diri Anda tidak ditentukan dari apa yang Anda pakai sebenarnya, Bapak sekalian. Jadi Anda harus tahu, kalau Anda tahu Anda pintar, Anda tahu Anda hebat, Anda nggak perlu dapat pengakuan hebat dari orang lain. Dan kita nggak perlu untuk dapatkan pengakuan itu, karena pada intinya satu, bukti itu menjadi nomor 1. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang Anda penting hari ini adalah mengelola keuangan. Belajarlah untuk bisa berhemat. Kalau nggak cukup gimana, Pak Endra? Saya udah berhemat tapi nggak cukup. Tingkatkan penghasilan. Jadi kita buat persentasenya. Anda mau buat berapa persentase? Berapa persen dari penghasilan Anda untuk Anda tabungan? Ya, berapa persen penghasilan Anda untuk Anda investasi? Ya, berapa persen untuk pengeluaran? Berapa persen untuk dana darurat? Hari ini begitu banyak orang kesulitan. Why? Karena mereka tidak memiliki dana darurat. Atau dana darurat mereka itu terbatas. Ini yang mengalami banyak kesulitan sekalian. Banyak orang yang hidup dari gaji atau dari kerjaan, dari hasil harian. Ini yang bermasalah, sekalian. Makanya penting sekali kita mengelola keuangan. Pak, untuk bulanan aja nggak cukup. Gimana hari ini untuk dana darurat, untuk tabungan? Nah, inilah kuncinya. Alasan selalu benar bagi yang mengucapkannya. Anda mau membuat alasannya atau Anda mau berpikir, Anda sudah tahu nih sekarang nggak cukup. Nah, sekarang Anda ditunjukkan pada kondisi yang tidak nyaman. Pada kondisi yang tidak enak. Yaitu apa? Yaitu uang kalau dibuat tabungan juga nggak cukup. Jadi
Otak Anda, mindset Anda harus terus berputar dan berpikir, bagaimana caranya penghasilan saya bisa bertambah. Oh, berarti saya harus kerja lebih keras. Lakukan itu. Saya nggak punya waktu, Pak. Berarti Anda harus kerja lebih smart. Bekerja lebih pintar. Bagaimana cara meningkatkan penghasilan Anda. Nah, inilah yang saya bilang bahwa penting sekali bagi Anda untuk bisa mengelola keuangan Anda secara lebih baik. Ya, jadi saya akan lanjutkan ya. Oke, ada Pak Daniel Sugondo juga, halo ya, ada Yuli Syahrini, ada Immanuel Yes, ada Amelia Sugondo, ada Natus Cayang ya, halo ya, ada Hendrik Lee, halo ya, Giovanni Pandes, halo ya, ada Bu Jovita Indriati Widianto, halo, ini juga teman saya. Dan saya sebenarnya tidak suka berdebat, ada uang ya di sana tempatnya, jadi keuntungan dan modal seringkali jadi habis. Saya pengen bisa seperti yang lain yang bisa konsisten karena mentor begitu baik dan humble. Sebenarnya kuncinya itu simple. Disiplin memakai uang. Jadi saya bertahun-tahun ya, mungkin belasan tahun ya, atau 10 tahun mungkin ada ya, saya nggak pernah beli apapun. Saya cuma beli aset. Jadi saya nggak keluarkan untuk apapun, nggak ya, untuk kecuali untuk pengeluaran primer dan sebagainya ya, atau sesuatu yang tadi saya bilang hemat. Saya hidup hemat bertahun-tahun Mas sekalian. Saya tidak pakai barang branded dan sebagainya. Saya biasa aja Mas sekalian. Tapi uang yang hasilnya saya simpan, saya investasikan pelan-pelan. Dan saya punya impian ya, saya kepengen bisa hidup dari bunga bank. Siapa bilang nggak bisa Mas sekalian? Makanya segala sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang kecil. Anda disiplin, sesuatu yang kecil, Anda mendapatkan hal yang besar. Kuncinya seperti itu ya. Oke, jadi disiplin itu penting ya. Jadi banyak sekali kalau ada sale 90% ya 100%, bukan berarti saya nggak mau beli, saya juga pengen beli. Tetapi ada komitmen dari diri saya kalau belum waktunya, nanti akan ada waktunya. Nah, jadi seperti itu. Saya akan beli dari bunga bank, misalkan. Saya akan beli dari voucher MAP, misalkan seperti itu ya. Jadi penting sekali untuk kita kasih self reward untuk diri kita. Bukan berarti kita mau apa, karena Anda nggak pernah bertanding sama orang lain. Anda hanya perlu bertanding dengan diri Anda sendiri, di mana lebih baik dari hari ke hari ya. Keke Chandra, yes, halo semuanya ya. Ketika ingin mentoring suami gak mau anterin dan lain-lain, cari solusi ya. Kalau suami istri tidak sevisi dalam mengerjakan sesuatu, pasti ada aja kendalanya. Makanya diajak ngobrol. Ayo kita mau bangun bisnis ini buat apa sih? Gitu. Ayo kita bikin bisnis ini buat impiannya bareng. Yuk kita mau keluar negeri mana nih? Kita mau bulan madu kemana nih? Kita mau beli apa nih? Jadi seperti itu. Kuncinya satu, yaitu Anda harus memiliki impian. Kalau suami istri impiannya harus sama, tujuannya harus sama. Kalau tidak sevisi, tidak punya impian, akhirnya itu ada satu yang ke kiri, ada satu yang ke kanan. Ada satu maunya main game, yang satu mau berjuang. Nah, permasalahan satu, ada sih banyak kejadian kayak gini, tapi yang terpenting satu, Anda jadi mengikuti suami atau suami yang mengikuti Anda. Yang positif yang mana? Jadi seperti itu. Kalau Anda hari ini punya impian, maka Anda yang bertanggung jawab mewujudkannya. Ada orang hari ini believe to see, ada orang juga see to believe. Jadi ada orang yang percaya dulu baru melihat. Tapi ada juga yang melihat dulu baru percaya. Saya mengharapkan teman-teman dan murid-murid yang ada di sini semuanya percaya dulu sebelum melihat. Karena orang yang percaya baru melihat, dia adalah orang-orang yang punya iman dan akan besar suatu hari. Kalau dia terus konsisten dan dia pantang menyerah, ya. Oke, halo Pak Endra, halo ya. Ikut bisnis dong, silakan inbox aja ya. Atau chat di sini nanti siapa yang bisa kontak Risa Ian 21 ya. Divan W join ya. Pak Hendra beri pesan untuk saya baru daftar beri pesan never give up, itu aja ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang mengalahkan orang yang konsisten. Jadi saya tidak terlalu awesome atau saya tidak terlalu kagum gitu ya, itu dengan orang yang melakukan sesuatu yang besar dalam waktu satu hari. Tetapi saya akan lebih kagum dengan seseorang yang melakukan maksimal setiap hari. Nah ini Bapak sekarang. Karena maksimal setiap hari konsisten, ini yang menghasilkan buah yang luar biasa. Ya. Dan jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Boleh sih Anda lihat kiri kanan untuk belajar, tapi jangan pernah membandingkan diri Anda. Karena kondisi, keluarga, pendidikan, semuanya berbeda. Tetapi yang Anda harus lakukan adalah Anda lihat tujuan Anda pilih alat yang tepat, Anda konsultasikan dengan mentor-mentor apakah alat Anda sudah yang paling tepat, Anda kerjakan secara konsisten. Nah, itu yang terpenting ya. Henny Aryan, halo. Resa Manis, halo ya. Adriel Edgard, halo ya. Lena Kriswan ya. Dionisius Lu, wah, kayaknya orang luar negeri. Deta Pangan, halo ya. Harti Risik join. Oke.
Bu Leli, saya ada kenalan baru yang baru di PHK dan katanya mau jualan nates, Pak. Ya oke. Lalu saya jelaskan via chat sekilas dan selebihnya mau saya jelaskan via call. Nah, orang ini sampai sekarang gak ada respon setiap kali saya follow. Saya follow up, terus saya kudu gimana, Pak? Ya sudah. Jadi ada orang-orang hari ini yang bilang dia mau sukses. Sedangkan sebagian orang yang lain berjuang mewujudkannya. Saya ulang lagi, banyak orang di luar sana yang bicara mau sukses, sedangkan sebagian orang yang lain memperjuangkannya. Jadi ada orang-orang di luar sana yang kadang PHP, ya, pemberi harapan palsu, yang ngomong sama Anda, saya mau. Itu hal yang biasa, semua orang mau. Siapa yang gak mau kesuksesan? Siapa yang gak mau keluar negeri? Tapi permasalahannya berapa banyak yang mau berjuang? Kalau saya nih, kayak ngajukan orang untuk proposal misalkan, saya ngajak Anda kerjasama misalkan. Simpelnya satu, kerjasama itu bukan saya butuh Anda, salah. Kerjasama adalah kita saling membutuhkan. Saya butuh Anda butuh saya. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan proposalnya ke Anda misalkan, terus saya sama Anda nggak cocok, baik dari sayanya yang nggak cocok, atau Andanya yang nggak cocok, kita berhenti kerjasama. Itu sih saya, simple. Kenapa? Karena kerjasama ngomong tentang jangka panjang, ya mungkin ada kerjasama jangka pendek, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau hari ini salah satu sudah merasa dirugikan, pasti nggak nyaman menurut sekalian. Bapak dan Ibu, saya sharing sama Anda aja. Misalkan saya hari ini cari asisten atau saya cari karyawan misalkan. Pada saat saya hari ini interview, Anda tahu apa yang saya tanyakan? Saya tanyakan satu, mau gaji berapa? Saya tanyakan begitu. Loh Pak, itu tanya yang biasa, betul. Yang saya tanyakan kedua adalah, gaji puasmu berapa? Itu yang saya tanyakan. Gaji puas. Kenapa saya tanyakan gaji puas? Karena gini, kalau dia misalkan mengutarakan 5 juta misalkan, gaji puasnya dia di 5 juta. Berarti kalau saya hari ini siap dengan gaji yang cuma 3,5 juta atau 4 juta rupiah misalkan, berarti kalau dia menerima 4 juta itu, berarti dia nggak puas. Nah kalau dia nggak puas, artinya dia nggak akan kerja dengan maksimal. Jadi kalau antara budget saya dengan target puasnya dia tidak sama, biasanya saya langsung tolak. Serius, itu yang saya lakukan. Tapi ketika dia hari ini bilang, saya gaji puas saya sekian Pak, dan masuk budget saya, terus di interview juga sevisi sama saya, pembicaranya enak, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah sama dengan kerjasama. Kalau kita ngomong kerjasama itu ngomong tentang dua belah pihak. Jadi bukan cuma Anda yang butuh mereka, tapi mereka juga butuh Anda. Bayangkan kalau Anda hari ini sampai maksa mereka, supaya mereka hari ini bergabung sama Anda, atau mengambil proposal bisnis Anda, tapi nggak puas. Apa yang bisa dijadikan selanjutnya adalah dia nggak puas dan kerjanya nggak akan bisa maksimal, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penting sekali bagi Anda hari ini untuk bisa memposisikan diri Anda bahwa Anda adalah seorang pengusaha yang mau dua-duanya puas. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang dia nggak bisa dikontak, nggak ada respon dan sebagainya, artinya dia nggak serius. Tambah enak, Anda nggak direpotin, langsung next. Jadi seperti itu. Tapi ingat, kita evaluasi. Apa kita yang salah, apakah dia yang salah? Ya, supaya kita bisa ada pertumbuhan. Oke, saya akan lanjutkan. Ini semua orang yang mau tanya silakan ya. Jadi ini umum ya. Saya akan jawab juga seumum mungkin supaya semua bisa belajar ya. Ricoval 26 join. Halo Darminiga, halo ya. Apakah berbisnis harus cari customer? Berbisnis harus cari customer. Jawabannya yes. Karena semua bisnis pasti punya satu yang namanya customer base. Jadi gini Mas sekalian. Customer base sekarang jadi mahal banget Mas kalian ya. Justru kalau Anda tahu customer base itu atau database ya, itu diperjualbelikan. Namanya big data, apalagi hari ini di era-era revolusi 4.0 ini salah satunya adalah big data. Jadi Anda kalau misalkan klik sekarang Facebook ya atau Instagram, itu kan ada term and condition ya. Term and condition yang Anda klik itu tulisannya salah satunya memberikan izin pada mereka supaya mereka hari ini bisa mengakses database Anda atau kebiasaan perilaku Anda. Anda coba klik Traveloka hari ini, Surabaya misalkan, ke Bandung misalkan ya, maka Anda kalau buka di Facebook yang muncul adalah hotel-hotel di Bandung ya. Terus hari ini database itu bisa dijual, misalkan hari ini saya orang-orang yang punya usaha di bidang milenial misalkan ya, antara 17 sampai 38 tahun misalkan. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan beli datanya dari Facebook misalkan melalui FBX misalkan, saya ambil range harga di usia 17 sampai usia 38 tahun. Nah itu berarti ketika saya hari ini mengiklan, itu saya sudah ngambil data Anda.
Database itu mahal sekali. Jadi kalau hari ini Anda punya database, Anda punya customer base, Anda harus bersyukur. Tapi kalau Anda punya teman-teman, tapi teman-teman Anda nggak masuk dalam customer base Anda, nah ini yang salah. Anda harus arahkan mereka menjadi customer base Anda. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mahal sekali. Dan itu bisa berpengaruh besar sekali. Kenapa saya bilang pengaruhnya besar? Anda punya 100 teman. Masing-masing 100 teman ini punya 100 teman lagi. Artinya 100 kali 100 itu berarti 10.000. Nah banyak orang tidak bermain di sini. Ya, malah dia bermainnya cuma di kontak namanya dia, salah besar. Apalagi kontak namanya nggak dia apa-apain, salah besar. Loh Pak Hendra, sekarang masa teman sendiri saya tawarin Pak keluar uang. Nah ini mindset yang salah. Gini, saya tanya sekarang, produk Anda bagus atau jelek? Kalau produk Anda jelek, kenapa Anda jual? Saya ulang lagi. Kalau produk Anda jelek, kenapa Anda jual? Loh Pak, produk saya bagus. Loh, kalau produk Anda bagus, berarti kan harus dikasih ke saudara, harus dijual ke saudara, harus dijual di teman. Betul? Kalau produk Anda bagus. Sesuatu yang bagus kita kasih keluarga. Sesuatu yang bagus kita kasih teman. Kita jualin ke teman. Karena teman Anda banyak, nggak mungkin Anda kasih semua kan, jual ke mereka. Nah kenapa? Karena produk Anda bagus. Loh, teman saya kan jadi keluar uang. Loh, dia keluar uang untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, bukankah itu baik? Saya juga ada grup teman saya SD, saya share tentang produk saya. Kenapa? Karena saya percaya produk saya yang sangat bagus dan paling bagus, itu yang saya share ke mereka. Karena mereka membutuhkan. Loh kalau mereka mikir kita jelek gimana Pak Hendra? Simple. Itu kan urusan mereka, yang penting niatnya kita baik. Gini, ada orang hari ini yang berperilaku semanis mungkin sama Anda. Atau berkata tutur yang baik sama Anda. Atau hari ini misalkan mereka tidak jualin Anda, tapi mereka membina hubungan yang baik sama Anda. Tapi niatannya jelek. Atau hari ini seseorang yang menawarkan produk Anda, tapi niatannya baik. Yang dilihat mana? Pasti niatnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Anda hari ini percaya produk Anda itu bagus, bisa membantu banyak orang, maka jangan sungkan untuk menawarkan ke teman Anda, atau menawarkan ke keluarga Anda. Karena itu yang bagus. Nah mindset ini yang harus kita rubah. Kalau sesuatu yang Anda ngomong jelek, ya jangan dijual di teman, jangan dijual di keluarga, jangan dijual ke publik malahan. Kenapa? Loh jelek kok Anda jual, barang jelek kok Anda jual. Artinya kan berarti Anda memberikan sesuatu yang jelek ke orang. Loh ngapain? Berarti Anda sedang berbuat jahat dong. Nggak sesuai dengan hati nurani dan biasanya nggak akan diberkati. Jadi pastikan hari ini produk yang Anda jual adalah produk yang bagus, yang memberikan manfaat buat banyak orang, memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang Anda lakukan. Ya kalau produk Anda sudah baik, jangan sungkan nawari teman-teman Anda. Ya. Mood saya jadi naik turun karena saya bisnis online untuk anak-anak, bantu suami beli susu dan keperluan anak lainnya, tapi malah boros di situ. Jadi sering off bisnis ketika pilot 0 rupiah dan suami tidak bergerak, saya jalan. Mood saya jadi naik turun karena saya bisnis online untuk anak-anak, bantu suami beli susu dan keperluan anak lainnya, tapi malah boros di situ. Jadi gini loh, ya makanya kenapa perlu sekali dibicarakan dengan suami, ya. Jadi ayo diarahkan, arah itu lebih penting, ya. Arahnya itu keluarga ini mau diarahkan kemana? Nah kasih suami hari ini kepercayaan bahwa kita sedang berjuang menuju sesuatu yang jauh lebih baik dan Anda membutuhkan bantuan dari suami Anda. Mari kita berjuang bersama menuju tujuan ini. Nah itu penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah kalau tujuannya sama, akhirnya apa? Kalau di perjalanan itu ada distraction atau ada godaan-godaan belanja dan sebagainya, itu nggak akan ke distract. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Karena impiannya jelas. Seseorang kalau impiannya nggak jelas, tujuan hidupnya nggak jelas, dia pasti galau. Dia nggak tahu harus kemana, dia nggak harus ngapain. Ya akibatnya apa? Ya itu duit dihambur-hamburkan, nggak ngerti. Ya setiap hari kerjanya juga asal kerja dan sebagainya itu. Ya kenapa? Karena tujuannya nggak jelas. Ya saya lanjutkan lagi. Pak Johan Limanto, halo Pak Johan, lama juga nggak kelihatan. Terakhir ketemu di Malang ya, di Macung, ya Universitas Macung. Nisa Koirun, wah ini dari desa ya. Bu Mei, Bu Dila Dermawan, halo ya. Setuju Pak, si top ya. Puji Asmining Tias, halo Bu Puji. Ya, oke silakan kalau mau tanya. Senin yang sangat bermanfaat, terima kasih ilmunya Pak Hendra, terima kasih ya. Pastikan Anda melewati setiap harinya dengan produktif ya. Bu Merina dari Jogja, Yongki, halo Yongki ya. Antonek 89, halo. Mission dari kamu sekarang tinggal di mana Mission? Malang bukan ya? Oke ya. Feijing juga join ya. Ellen Kathleen Marcella Kusuma, halo. Chandra, yes, salam hebat luar biasa Pak Indra. Work at home, always keep on fire. Sip, harus ya ingat.
dunia menawarkan sama Anda negatif, kalau hari ini Anda pemenang, Anda mau jadi orang sukses, Anda harus melihat yang positif. Ya, kalau hari ini dunia menawarkan ketakutan, Anda sebagai seorang pengusaha dan calon orang sukses, calon miliarder, Anda harus melihat keberanian. Kalau dunia hari ini menawarkan pesimistis, Anda harus menawarkan optimistis. Ya, karena Anda calon orang sukses. Karena calon orang rata-rata, di atas rata-rata. Kalau Anda calon orang luar biasa, kalau Anda orang luar biasa, Anda melakukan apa yang orang biasa tidak lakukan. Saya ulangi lagi, bukankah semua dari kita kepingin jadi orang yang hebat dan luar biasa? Apa yang orang hebat luar biasa lakukan adalah apa yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh orang yang biasa. Jadi mereka melakukan yang orang biasa tidak lakukan. Orang biasa zaman sekarang lagi ketakutan, kita berani. Ya, tapi ingat, bukan berarti berani Anda maju. Ya, keluar dari rumah, ya, nongkrong, wah nggak ada berani sekarang work from home. Saya tak hari ini ngafe supaya kelihatan hebat. Wah, itu nggak kelihatan hebat. Itu sambil menunjukkan ketidakngertian Anda, menunjukkan kelemahan Anda, menunjukkan betapa tidak bijaksana dan bertanggung jawabnya Anda. Ya, kenapa? Karena kalau Anda hari ini Bapak dan Ibu sekalian sakit, kena tertular corona, itu memang urusan Anda. Tapi masalahnya satu, kalau Anda kena terus Anda nulari yang lain, itu jadi gak bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Kalau mau mati, mati sendiri ya. Kasarannya itu seperti itu ya. Tapi saya nggak ngejudge orang ya. Saya cuma sharing sama Anda karena saya tidak pointing ke berapa orang, tidak ya. Tetapi kalau hari ini Anda nggak bisa work from home karena banyak orang-orang yang harus kerja hari ini karena dia dapatkan penghasilan dari biaya harian. Saya doakan Anda rezekinya lancar ya, tapi tetap stay safe, hati-hati, jangan berkumpul juga ya, semprot-semprot, sering cuci tangan ya. Jadi saya doakan Anda semuanya selamat, kita melewati bersama, karena kita tahu bantuan salah satunya adalah Bapak Gojek dan Bapak Grab. Bantuan Anda sangat luar biasa, kami sangat terbantu sekali ya. Mau beli makanan jadi ada yang nganterin ya, mau ngirim barang jualan juga bisa. Anda sangat luar biasa. Tetapi bagi Anda yang keluar hanya untuk sebagai ajang untuk tunjukkan berani-berani atau berbeda, Anda sama seperti orang yang hari ini malah di bawah rata-rata. Ya, jadi ada 3 macam orang di bawah rata-rata, yaitu orang-orang yang merugikan orang lain. Orang rata-rata yang melakukan hanya sebatas rata-rata. Dan orang di atas rata-rata adalah orang yang melakukan apa yang orang rata-rata tidak lakukan. Jadi kalau orang rata-rata di luar sana itu ketakutan, Anda melihat ini sebagai sebuah keberanian untuk mengambil sebuah langkah dalam kehidupan Anda supaya Anda sukses. Nah, itu caranya. Ya, misalkan lagi, dunia atau orang yang rata-rata itu menawarkan pesimistis, Anda menawarkan optimistis. Yang lain melihat masalah, Anda melihat kesempatan. Yang lain melihat negatif atau kesulitan, ya, Anda melihat jalan keluar. Nah, itu penting. Orang lain menurunkan speednya, Anda menambahkan speednya. Itu. Jadi orang luar biasa melakukan apa yang orang biasa tidak lakukan. Jadi kalau orang biasa hari ini malah merem mereka punya aktivitas, Anda harus menambah Anda punya aktivitas. Caranya gimana, Pak? Offline kan nggak ada, jadi seperti belut. Anda tahu belut ya? Belut itu licin sekali. Dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Karena Anda seorang pengusaha. Ada masalah satu, Anda bisa lewat. Ada masalah lagi, dihadang. Anda bisa lewat. Ada masalah lagi, Anda lewat. Ada masalah lagi, Anda lewat. Jadi Bapak dan sekalian, masalah yang ada di dunia ini bukan cuma corona. Masalah yang ada dalam kehidupan kita atau bisnis kita bukan cuma corona. Ada juga masalah-masalah yang lain. Kalau Anda hari ini membuat alasan corona, maka next setelah corona akan ada alasan berikutnya. Mungkin alasan-alasan kemarin kenapa Anda nggak mulai bisnis. Takut, nggak ada modal, tidak ada waktu. Apalagi begitu banyak, nggak bisa ngomong, nggak ada pengalaman, nggak punya temen. Ya, apalagi sederetan alasan. Terus tibalah corona, Anda bisa jadikan ajang untuk membuat alasan baru. Sampai kapan? Kalau Anda buat ini lagi, maka next setelah corona lagi akan ada masalah baru lagi. Dan Anda akan buat alasan lagi. Oh, masih recovery. Terus Anda buat alasan lagi. Oh iya, masih penyesuaian. Oh iya, sekarang tuh perusahaan rugi, saya harus kerja lebih keras. Waktu saya tambah tidak ada. Masalah akan terus ada. Sampai Anda memutuskan, saya mau jadi orang sukses dan saya tidak mau buat alasan. Jadi Anda yang di mana, Mas? Ya, jadi pastikan hari ini jangan buat alasan. Jangan jadi orang rata-rata atau orang yang di bawah rata-rata, yang selalu membuat alasan, tapi Anda adalah orang di atas rata-rata. Jadi yang lain itu melambatkan kayuannya, Anda tambahkan kayuannya. Anda kerja lebih keras, Anda posting lebih banyak, itu caranya. Ya. Salam hebat luar biasa Pak Indra, work at home, always keep on fire. Harus ya Pak Chandra ya. Timot, ya Bu Merina, oke. Effendi Rifan, wah ini Pak Rifan ya. Halo Pak Rifan ya. Ice Pitarini,
gaji aku aja gak naik-naik. Nah, kan dari dulu kan masalahnya memang seperti itu. Ya. Sampai ada salah seorang teman saya ya di DVD saya Ciptakan Sejarah Dirimu, promosi sedikit ya. Itu saya pernah bilang bahwa teman saya ada yang ngomong sama saya. Bahwa gaji itu, sorry ini teman saya ngomong ya. Gak enak tapi ini kita harus dengar ya. Gaji itu seperti menstruasi. Loh, kok bisa? Datangnya bulanan, habisnya harian. Betul atau betul? Ya. Jadi gajinya itu tetap, Pak. Loh iya memang gitu. Saya seorang pengusaha yang juga punya karyawan. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau hari ini saya punya karyawan, saya naikin terus setiap bulan, kos dari perusahaan nggak cukup untuk bayar, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa merugi, nggak mungkin. Jadi gajinya sudah pasti gaji pasti. Kalau pengusaha kan gajinya nggak pasti, betul. Pengusaha itu gajinya nggak pasti. Bisa minus, kayak contoh hari ini minus. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian saya ingin share sama Anda, meskipun kondisi hari ini banyak ngomong yang turun, saya buktikan sama Anda, kita hari ini pengusaha harus seperti belut terus berkreasi, terus kreatif. Bulan lalu, omset tim saya naik 7,8%. Jadi kalau banyak orang memakai corona sebagai alasan, saya beritahu sama Anda, tim kita naik 7,8% dibandingkan bulan sebelumnya, itu bulan 2. Dan bulan 2 mengalami kenaikan kurang lebih 5% daripada bulan Januari. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi kalau kita terus mau buat alasan, akan tercipta sebuah penguatan dan pembenaran di sana. Makanya stop buat alasan, Bapak dan Ibu sekarang. Bapak dan sekalian, Anda ngerti, bulan kemarin kita naik 7,8%, Anda tahu apa yang saya target bulan ini? Bukan menurun karena corona, meskipun hari ini ngomongnya katanya peaknya di bulan 4 atau bulan 5, saya tidak menurunkan targetnya. Bukan 7,5%, bukan 7%. Target saya naikkan jadi 15% minimal sekarang. Dan saya hari ini rapatkan barisan tim saya koordinir mereka dan saya berikan arah, kita harus naik 15% setiap leg. Beranikah Anda memberikan target yang seperti itu? Dan ingat, target dibuat bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi target dibuat untuk yang terukur, yang bisa terrealisasi, dan target dibuat untuk diwujudkan, Bapak dan sekalian. Jadi inilah yang penting dalam Anda membangun sebuah bisnis, yaitu sebuah optimisme, sebuah kepercayaan, sebuah instruksi yang diikuti dengan action, ya, atau tindakan yang nyata untuk mewujudkan target tadi. Jadi kalau kita mau ngomong kesulitan, pasti selalu sulit. Dari kalau kita ngomong gaji nggak cukup, solusinya bagaimana? Berarti Anda punya penghasilan tambahan. Nah, gimana supaya Anda punya penghasilan tambahan? Anda banyak cara. Korupsi misalkan. Anda mau ambil silakan, tapi ini negatif. Berarti Anda ada orang yang di bawah rata-rata kalau Anda ambil ini. Pak, saya tidak mau Pak yang negatif. Berarti Anda tentukan sudut pandangnya. Positif, oke. Gimana caranya Anda bisa membuat penghasilan tambahan? Oh, dengan cara hari ini saya ngelirik putrinya bos itu masih single, Pak. Loh, silakan kalau Anda memang menarik misalkan. Kalau Anda tampan misalkan, ya. Tapi kalau Anda merasa Anda nggak tampan, Anda harus mapan. Karena kemapanan Anda bisa mengampuni ketidaktampanan Anda. Nah, jadi seperti itu. Jadi mapan itu sangat penting, ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi kalau hari ini Anda tahu gaji Anda nggak naik, maka Anda butuh penghasilan tambahan, bukan? Nah, sekarang otak kita harus dibuat mikir, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini. Caranya gimana, Pak? Banyak, ya. Anda bisa tanya di kolom ini aja, Anda tanya, saya mau penghasilan tambahan, saya mau jadi reseller, nanti akan ada yang kontak Anda tinggal pilih. Anda mau yang mana? Anda mau kerjasama dengan yang mana? Barangnya apa saja? Ya, ingat, mentor juga penting, jadi Anda juga tanya, ya, ada pengajarannya nggak? Saya diajarin nggak? Jadi penting sekali Anda punya mentor. Jadi gitu ya. Jadi Bapak sekarang, kalau saya sekarang tanya sama Anda hari ini, Anda tahu gaji Anda kurang, apa yang Anda melakukan? Loh Pak, saya bersyukur. Loh, bersyukur itu penting. Loh, bersyukur itu harus. Tapi bukan berarti bersyukur itu dibuat sebuah alasan untuk Anda nggak naik kelas. Itu salah. Jadi bersyukur itu harus, di setiap kondisi kita harus bersyukur, tapi kita harus terus meningkatkan kapasitas kita. Kita meningkatkan kreativitas kita. Kita meningkatkan kerja keras kita. Jadi jangan sembunyi di balik alasan bersyukur, dosa besar. Karena bersyukur itu tugas kita sebagai seorang manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di setiap kondisi baik dan buruk kita tetap harus bersyukur. Tapi kita harus terus naik, kita harus terus berjuang, kita harus naik kelas terus. Ya, saya lanjutkan. Itacan, halo dari Solo ini ya. Purnomo Tanugraha, halo ya. Udah capek jadi karyawan, ya solusinya gimana jadi pengusaha? Ya, karena kalau Anda hari ini jadi pengusaha, memang hari ini ada kesulitan dan jadi gini ya, saya cerita sama Anda. Baik karyawan maupun Anda jadi pengusaha, dua-duanya itu punya kesulitan sendiri. Jadi jangan Anda lihat bos Anda terus Anda bilang, "Oh, enak yo bosku iki yo. Oh, nyari duit dari aku." Bapak dan Ibu sekalian. Bos atau pengusaha punya kesulitannya sendiri. Loh Pak, tapi pengusaha itu penghasilannya bisa lebih besar. Betul, karena dia memanage atau dia menyelesaikan masalah yang lebih besar.
Kalau Anda bekerja sebagai seorang karyawan, mayoritas itu kerjaan Anda adalah dengan melaksanakan instruksi, ya, atau operasional misalkan, ya, maupun untuk ngomong marketing dan sebagainya, Anda menjalankan instruksi. Tetapi kalau kita mau ngomong pengusaha, itu salah satunya adalah bicara masalah manajemen. Jadi ini dua hal yang berbeda dan masalahnya berbeda. Kalau hari ini karyawan misalkan nggak ada masalah digaji karena gaji dapatnya pusing nggak pusing, Anda tetap dapat duit, ya. Meskipun Anda tadi bilang mungkin nggak cukup misalkan, ya. Tetapi Anda sudah jelas Anda dapat berapa, apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda merasa nggak cukup, berarti ada sesuatu yang harus Anda rubah. Nah, ayo kita rubah. Anda cari caranya gimana. Jadi seperti itu, ya. Dina Didu, halo, ya. Ada Chandra Limantara juga, adik saya. Ada Sinar Jaya Nainggolan, ya. Maaf, terlambat join Pak. Nanti bisa saya reply dari story IG. Di sekarang aja. Oh, maksudnya mau nonton balik bisa, ya. 24 jam live ini, ya. Christian Wijaya, halo. Ya, Sila Amelia, halo dari Batu, ya. Red NHM, halo. Nurul Haid, ya. Yusuke 71805. Wah, ini kayaknya orang Jepang, ya. Syahidal Bahsin. Wah, SP30 ini sering sekali komen di inbox saya. Halo, ya. Heri AG, ya. Bu Melati Sundari dari Jogja. Afielsah join, ya. Eposel 46. Oke. Halo Pak Hendra Dimantara, halo. Ya, seperti tadi saya bilang sering sekali komen ke saya. Terima kasih Pak, sangat membantu. Top. Ricky Pangestu, Surabaya. Semoga nanti saya bisa memberi pengarahan pada suami agar bisa semisi lagi. Gini. Jangan berikan pengarahan karena pria itu tidak suka untuk diatur-atur, ya. Pria itu punya ego, pria itu punya kepentingan mau pegang kendali dan sebagainya, tapi sharing. Jadi jadilah wanita yang bijaksana. Anda bisa melihat mana yang Anda bisa ambil, ya, celah mana, ya, malam-malam, ya, tenang-tenang, lagi santai, kasih lagu yang romantis sedikit, nah, mendekat ke suami terus baru ngomong, Pak, ya Pak, aku kok kepingin kita sama-sama kerja keras ya, gitu cara ngomongnya. Aku kepingin yuk kita buat impian, yuk kita wujudkan bersama, yuk. Itu yang Anda harus lakukan. Ya, jadi jangan diatur-atur suami itu. Nanti tambah diatur, tambah nanti nggak marah, tambah ngelarang, nanti tambah ada yang susah. Ya, jadi jangan dikasih pengarahan karena suami adalah kepala rumah tangga, ya. Gimana cara Anda ngambil dari sisi hatinya. Jadi gitu, ya. Oke, bijaksana, ya. Bu Lydia dari Papua, konsultan bisnis Anda. Wih, keren namanya, ya. Email Datan. Pak, tanya kalau ada orang yang belum join tapi mau posting-posting dulu gimana itu Pak? Enggak apa-apa kan? Berarti kan Anda dapat reseller gratis. Jadi dapat orang yang mempromosikan secara gratis. Tapi kalau bisa ya pakai modal kan gitu, ya. Jadi jangan cuma posting aja, barangnya enggak ada, ya. Belum belajar dan sebagainya. Jadi saran saya sih kalau bisa ya join dulu untuk resellernya. Tapi kalau misalkan enggak bisa join untuk resellernya, ya itu promosi gratis untuk Anda kan. Anda dapat tambahan reseller tanpa Anda bayar, ya. Konsultan bisnis Anda top, ya. Oke. Waduh, ada Bapak Rusli Siadi, Sultannya Surabaya. Betul sekali, kami always di atas rata-rata, ya. Buktikan dengan tindakan, ya, harus. Nda 13_95, halo, ya. Thanks so much Mr. Hendra, my mentor and leadership. Bonus tabungan SIP apa jadi cair bulan ini Pak? Bulan Mei sudah dikasih flyernya, ya. Ini sudah ngomong masalah bisnis pribadi, jadi kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ya. Sudah dikasih flyer dari perusahaan, bulan Mei akan dicairkan. Melati Sundari, Sila Amelia, Kismayani, Keke Indonesia dari Blitar. Wih, top, ya. Berjuang terus, ya. Dari Kudus hadir Pak. Wih, keren, mantap. Hani Aryan, Denat dan Wenling, wih, dari Surabaya. Oke, silakan bagi yang mau tanya silakan tulis di kolom ke bawah, ya. Kurang lebih waktu kita total untuk rekaman sekitar 1 jam, mungkin habis ini akan selesai. Jadi kalau Anda hari ini mau tanya silakan Anda tulis di kolom bawah, saya akan berusaha jawab, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali lagi ke tadi pengaturan keuangan. Jadi yang pertama adalah Anda earn money, ya. Jadi Anda mendapatkan penghasilan, Anda cari penghasilan tambahan. Kalau level ini Anda nggak bisa, berarti Anda malas. Entah itu malas kerja, entah itu Anda malas mikir. Bapak dan Ibu sekalian, peluang di Indonesia ini terlalu banyak. Sudah nggak usah nyari di luar negeri. Dalam negeri cari uangnya banyak caranya. Dan gampang. Kenapa saya bilang gampang? Asal kita mau belajar. Ya, hari ini akik batu aja dijual laku sekalian, ya. Burung empret dijual payu sekalian, ya. Apa aja di Indonesia dijual tuh laku. Tinggal gimana cara Anda mempromosikannya. Anda yang belajar, makanya nggak boleh jadi malas.
Anda harus kerja keras. Saya ngomong bukan untuk saya. Saya ngomong hari ini untuk kita semua supaya kita hari ini bisa belajar bersama. Bukan maksudnya mendeskripsikan satu orang, tidak. Ini kita semua sama-sama belajar. Jadi gitu ya. Dedi Room RSM Blitar Pak. Top Blitar ya. Top ini seluruh Indonesia gara-gara online. Anda bisa lihat peluangnya nggak hari ini ya. Bisnis online ya. Terima kasih. Top. Pak, pas kita tawarin proposal bisnis di akhir dia bilang saya pelajari dulu. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi kebanyakan orang memang jadi gini, ada beberapa tipikal orang ya. Ada orang yang hari ini mau cari aman, ada orang yang hari ini itu takut-takutan, ada orang hari ini yang memang benar-benar tertarik tapi tipikalnya harus mempertimbangkan dulu dari banyak aspek. Jadi begini Mas Gamal, saya ingin cerita sama Anda satu. Apa Anda lakukan, saran saya untuk Anda? Extra effort. Tapi extra effortnya harus soft selling. Jadi gini, banyak orang tuh salah. Maksa orang beli, salah. Tidak usah dipaksa, orang tuh tidak ada yang suka dipaksa. Anda suka dipaksa nggak? Nggak suka kan? Berarti Anda jangan lakukan itu ke orang lain. Tapi banyak orang tuh pragmatis. Maksudnya apa? Tidak berani untuk ngambil keputusan. Nah disinilah peran Anda untuk memberikan extra effort sama dia, berikan keyakinan sama dia, berikan data-datanya. Jadi gini, keyakinan atau keberanian, ya kenapa bisa berani? Karena yakin. Kenapa bisa yakin? Nah ini keyakinan muncul dari kebenaran. Ya keberanian diawali dari keyakinan. Keyakinan diawali dari kebenaran. Jadi Anda penting untuk mencari tahu kebenaran bisnis Anda, produknya, proposalnya, baru Anda yakinkan orang ini, kamu pasti bisa. Nah, pertanyaannya kalau kita ngomong kamu pasti bisa, ini ngomong tentang dua arah. Dia dan Anda. Anda tanya, apa kamu siap hari ini untuk berjuang sama-sama dengan saya? Itu satu. Kalau mentor, yaitu Anda hari ini, saya tanya sama Anda, apakah Anda siap untuk mendidik dia, membimbing dia, membantu dia? Jadi banyak orang bilang gini loh, ngakunya mentor. Saya ini mentor, tapi setelah mendapatkan keuntungan atau closing sales, dia sudah nggak lakukan apa-apa. Ini salah besar. Kalau hari ini Anda jual sebuah produk bagi orang, berarti orang itu membeli produk Anda, berarti dia membeli kepercayaan Anda. Waktu saya tinggal 2 menit. Jadi kalau dia membelikan produk Anda atau masuk dalam proposal Anda, berarti dia membeli kepercayaan Anda. Nah ketika dia sudah beli, hargai ini. Hargai. Berikan satu namanya after sales. Jadi setelah dia pakai, Anda tanya, oh gimana produknya, nyaman nggak, ada kendala nggak? Nah ini harus Anda lakukan. Kalau dia ikut sama Anda wajib ikut dalam kepemimpinan Anda wajib untuk bisa melatih mereka, membantu mereka. Seperti hari ini misalkan. Menurut saya bukan cuma di sekolah bisnis.xyz ya. Kalau Anda belum follow, Anda bisa follow sekolah bisnis.xyz ya. Saya lebih sering online di sana. Tetapi saya hari ini punya follower juga di luar sekolah bisnis.xyz. Makanya kenapa hari ini saya online di IG personal saya. Sekali-sekali saya memberikan untuk follower saya, untuk murid-murid saya yang hari ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang penting kita bagi untuk Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang kita punya tanggung jawab. Orang tuh follow kita, apa yang kita bisa beri untuk mereka. Mereka percayakan masa depan mereka ke kita. Kita yang bantu mereka. Itu penting sekali. Ya, itulah tugas seorang pemimpin, ya. Oke. Jadi kalau terakhir cari gimana? Extra effort. Ya, pastikan Anda hari ini memberikan extra effort. Pak Bos, saya orangnya sering banget kecapean. Saya mau kasih tahu beliau Kiki Level, jadi beliau orangnya negatif thinking. Saya mau kasih tahu yang negatif ya negatif, yang positif ya positif. Selalu ada orang percaya dan selalu ada orang nggak percaya. Oke, saya akan tutup hari ini. Bagi Anda yang ketinggalan, Anda bisa nonton dari awal. Saya akan tutup dengan begini. Dari dulu sampai sekarang, selalu ada orang yang percaya dan selalu ada orang yang tidak percaya. Tapi dari dulu sampai sekarang, orang yang percaya selalu jadi pemenangnya. Semua terjadi sesuai dengan apa yang Anda percayai. Jadi percayalah bahwa Anda bisa, percayalah bahwa Anda pasti bisa sukses, dan saya percaya Anda adalah orang sukses berikutnya. Saya Hendra Limantara, sampai ketemu di live meeting berikutnya. Follow Sekolah Bisnis.xyz, semoga bermanfaat untuk Anda. Bye. Salam hebat luar biasa.